Ketika aku pulang kerja tiba-tiba mertua datang. Kerja terus, gak bisa masak. Mau dikasih makan apa suamimu? Mertuaku sengaja memaki begitu di depan keluarga besar. Suamiku malah tersenyum senang melihatku dipermalukan. Tapi mereka gak tahu. Besok, ku buat mereka syok melihat ini. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe. Ya, dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Artika. Di bawah pendar lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit ruang rapat utama ini, aku adalah pusat semesta dari seluruh rencana strategis perusahaan. Setelan blazer berwarna biru dongker yang membalut tubuhku bukan sekadar pakaian kerja, melainkan zirah yang memancarkan otoritas mutlak sebagai seorang direktur pemasaran di salah satu perusahaan kosmetik terbesar di negeri ini. Jari jemariku bergerak dengan ritme yang teratur, menunjuk grafik penjualan pada layar proyektor yang terus merangkak naik hingga menyentuh angka 150% dalam kuartal terakhir. Di ruangan yang dingin oleh pendingin udara ini, suaraku terdengar renyah namun syarat akan ketegasan, menuntut perhatian penuh dari belasan manajer tingkat atas yang duduk terpaku di sepanjang meja kayu jati yang panjang. Aku terlahir untuk memimpin, atau setidaknya begitulah dunia profesional membentuk diriku selama belasan tahun terakhir. Setiap analisis pasar, setiap strategi kampanye digital, hingga pemilihan warna gincu terkecil yang akan dilempar ke pasaran adalah hasil dari keputusan yang kuambil dengan pertimbangan matang. Bagiku, dunia kerja adalah sebuah papan catur yang logis. Jika kamu menyusun strategi dengan tepat, memberikan dedikasi tanpa batas, dan membaca pergerakan lawan dengan jeli, maka kemenangan adalah sebuah kepastian yang mutlak. Tepuk tangan bergemuruh seketika meramaikan ruangan begitu aku meluncurkan kalimat penutup yang penuh motivasi, disusul anggukan puas dari direktur utama yang duduk di kursi paling ujung. Rasa bangga menjalar hangat di dalam dadaku, perlahan mengikis rasa lelah akibat waktu tidur yang terpangkas menjadi hanya 4 jam setiap malam selama 2 pekan terakhir. Namun, kepuasan yang membubung tinggi itu mendadak menyusut saat jarum jam dinding bergeser melewati angka 5 sore. Ketika para staf mulai berkemas dengan senyum ceria di wajah mereka, cemas yang teramat sangat justru mulai merayap naik dari dasar hatiku. Aku melangkah lambat menuju ruang kerja pribadiku yang luas, berniat mengambil tas tangan kulit premium yang tergeletak di atas meja kerja. Sebelum melangkah keluar, aku sempat berdiri terpaku di depan cermin besar yang melekat di dinding. Sosok wanita di dalam pantulan kaca itu tampak begitu sempurna. Wajah menawan dengan kulit terawat, rambut hitam yang tertata rapi, dan sorot mata yang memancarkan kekuatan seorang pemimpin ekonomi kreatif. Sayangnya, cermin itu tidak mampu menangkap getaran halus ketakutan di dalam jiwaku yang selalu muncul setiap kali matahari mulai tenggelam dan waktu untuk pulang ke rumah tiba. Perjalanan pulang ke rumah di kawasan elit pinggiran kota malam itu terasa begitu melelahkan akibat kepungan macet yang seolah tanpa akhir. Di dalam kabin mobil sedan mewahku yang kedap suara, aku sengaja mematikan sistem audio, memilih untuk menenggelamkan diri dalam keheningan yang mahal demi mempersiapkan mental. Setiap kali roda kendaraan ini berputar mendekati gerbang perumahan, detak jantungku berdegup dengan ritme yang semakin tidak beraturan. Begitu mobil memasuki pekarangan rumah bergaya modern tropis yang luas, pandanganku langsung tertuju pada sebuah kendaraan roda 4 yang sudah terparkir rapi di dalam garasi. Itu adalah mobil milik Sakti, suamiku, yang menjabat sebagai manajer paruh waktu di perusahaan logistik milik keluarga besarnya. Keberadaan mobil itu menandakan bahwa dia sudah berada di dalam rumah sejak 1 jam yang lalu. Aku mematikan mesin kendaraan, merapikan tatanan rambutku sekilas, lalu melangkah keluar dengan postur tubuh yang sengaja kubuat seanggun mungkin agar tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Pintu depan yang terbuat dari kayu komposit tebal kubuka dengan perlahan, disambut oleh aroma pengharum ruangan beraroma lavender yang berpadu dengan atmosfer rumah yang terasa begitu sunyi dan dingin. Aku berjalan menuju ruang tengah, tempat di mana Sakti biasanya menghabiskan waktu setelah pulang dari kantor. Pria itu sedang duduk bersandar di sofa kulit berukuran besar, matanya terpaku pada layar televisi yang menayangkan pertandingan olahraga, sementara jemarinya sibuk menggulir layar gawai. Dia bahkan tidak menoleh sedikit pun saat mendengar suara langkah kakiku atau bunyi tas yang kuletakkan di atas meja kaca yang terletak tepat di depannya.
Di atas meja kayu penunjang nampan, terdapat sebuah cangkir kopi yang sudah kosong beserta remahan biskuit yang berserakan begitu saja. Aku melangkah mendekat, lalu mengulurkan tangan kanan untuk menyalami suamiku sebagai bentuk penghormatan seorang istri yang baru saja menginjakkan kaki di rumah. Sakti memberikan tangannya tanpa sekalipun mengalihkan pandangan dari gawai, hanya menyentuhkan punggung tangannya ke bibirku dengan gerakan yang sangat acuh tak acuh, seolah tindakan itu hanyalah sebuah formalitas tanpa makna. Aku menelan ludah, mencoba mengusir rasa perih yang mendadak muncul di lubuk hati terkecil atas sambutan yang begitu dingin ini. Aku pulang, Mas. Bagaimana pekerjaanmu hari ini di kantor? Semuanya berjalan dengan lancar? Tanyaku dengan nada lembut yang dipaksakan, berusaha membuka jalur komunikasi yang wajar sembari mendudukan diri di tepi sofa yang berseberangan dengannya. Sakti akhirnya menurunkan gawai, lalu mengarahkan tatapan matanya yang tajam langsung ke arahku, meneliti penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang syarat akan penilaian negatif. Lancar saja. Pekerjaanku tidak pernah sesibuk dirimu yang selalu pulang terlambat dan melupakan kewajiban utama di rumah ini, sindir Sakti dengan nada suara yang sengaja ditekankan pada setiap kata yang diucapkannya. Kalimat bernada sinis itu seketika menghantam dadaku dengan telak, membuatku merasa begitu kerdil. Padahal, jam digital yang menempel di dinding ruang tengah baru menunjukkan angka 6:15 menit sore, sebuah pencapaian waktu pulang yang luar biasa awal bagi seorang eksekutif tingkat atas seperti diriku. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan sekuat tenaga agar tidak melepaskan desahan kecewa, lalu menjawab dengan suara yang tetap terkendali. Aku tadi harus memimpin rapat koordinasi terakhir untuk peluncuran produk perawatan kulit terbaru. Mas, ini adalah proyek strategis yang akan menentukan pencapaian target finansial perusahaan kami untuk periode akhir tahun ini. Sakti terkekeh meremehkan, memundurkan posisi duduknya hingga menyandar penuh pada sandaran sofa sambil melipat kedua tangan di depan dada dengan angkuh. Proyek besar, target finansial, uang miliaran rupiah. Hanya benda-benda mati itu saja yang selalu memenuhi isi kepalamu, Artika. Kamu itu tampaknya sudah merasa terlalu hebat karena memiliki jabatan tinggi dan bisa menghasilkan uang dalam jumlah banyak, sampai-sampai kamu lupa kalau di dalam rumah ini statusmu adalah seorang istri, bukan bos besar yang bisa mendikte seluruh keadaan sesuai dengan kemauanmu sendiri. Aku tidak pernah berniat untuk mengaturmu atau mendikte rumah tangga ini, Mas. Aku juga selalu memastikan untuk tidak pernah membawa berkas pekerjaan kantor ke dalam rumah. Belaku dengan suara yang mulai bergetar halus karena harus menahan gejolak emosi yang bergemuruh di dalam dada. Rasanya sungguh menyakitkan ketika seluruh kerja keras dan dedikasiku di luar sana sama sekali tidak memiliki nilai kebaikan di mata pria yang seharusnya menjadi pelindungku. Memang benar kamu tidak membawa tumpukan berkas itu ke sini, tetapi jiwamu sendiri tidak pernah benar-benar hadir untuk rumah ini, sahut Sakti dengan kalimat yang semakin menyudutkan posisiku tanpa ampun. Pria itu kemudian bangkit berdiri, menatapku dari posisinya yang lebih tinggi dengan pandangan yang merendahkan harga diriku sebagai seorang wanita. Lihat saja kondisi meja makan itu. Kosong melompong tanpa ada satupun hidangan. Setiap hari aku harus pulang dan mendapati rumah ini tidak ada bedanya dengan hotel mewah. Tidak ada aroma masakan yang menggugah selera, tidak ada sambutan hangat dari seorang istri yang sibuk di balik kompor dengan celemeknya. Yang ada di sini hanyalah seorang wanita karir dengan pakaian mahal yang selalu mengeluh kelelahan. Aku memalingkan wajah, menatap meja makan kayu berpelitur gelap yang berada di sudut ruangan yang tampak bersih mengkilap tanpa ada noda sedikit pun. Memang tidak ada makanan yang tersaji di sana karena kesibukan kami berdua membuat kami lebih sering mengandalkan aplikasi layanan antar makanan atau memilih untuk bersantap di restoran luar. Namun, menuduhku telah menelantarkan urusan domestik rumah tangga adalah sebuah ketidakadilan yang sangat kejam. Aku selalu memastikan bahwa seluruh kebersihan rumah dikelola dengan sangat baik oleh penyedia jasa kebersihan profesional harian, dan seluruh kebutuhan finansial keluarga ini selalu kupenuhi dalam jumlah yang jauh lebih dari cukup. Mas, kita sudah pernah membahas dan menyepakati hal ini secara mendalam sebelum kita memutuskan untuk menikah. Kamu tahu persis bagaimana padatnya jadwalku sebagai seorang profesional, dan saat itu kamu menyatakan sama sekali tidak keberatan dengan kondisi tersebut. Kataku mengingatkan, mencoba mencari sisa-sisa pengertian dan janji manis yang dulu pernah diucapkannya saat kami masih merajut kasih. Sakti mengibaskan tangan kanannya ke udara dengan gerakan meremehkan, memotong kalimatku dengan cepat. Itu adalah kesepakatan masa lalu,
Sebelum ibuku dan seluruh anggota keluarga besarku terus-menerus melayangkan pertanyaan bernada sindiran mengenai mengapa menantu perempuan di rumah ini tidak pernah bisa menyajikan masakan buatan sendiri setiap kali mereka datang berkunjung. Kamu tahu tidak? Bagaimana rasanya menjadi seorang suami yang harus menanggung rasa malu yang teramat sangat karena istrinya dianggap tidak becus mengurus urusan dapur? Uangmu yang melimpah itu sama sekali tidak bisa membelikanmu rasa hormat dari keluarga besar saya, Artika. Mendengar nama ibu mertuaku disebut, sebuah firasat buruk langsung menyergap benakku secara tiba-tiba. Ibu dari Sakti adalah sosok wanita parubaya yang memiliki pemikiran sangat tradisional, kaku, dan perfeksionis, yang selalu memegang teguh prinsip bahwa derajat tertinggi dan kemuliaan seorang wanita hanya bisa dicapai ketika dia mampu melayani suami dengan kepatuhan mutlak di area domestik dapur dan sumur. Di mata beliau, kesuksesan karir yang kurai dengan susah payah ini dianggap sebagai sebuah anomali, bahkan dipandang negatif sebagai bentuk pembangkangan terselubung terhadap kodrat alami seorang perempuan. Apakah ibu menyampaikan sesuatu hal yang baru kepadamu mengenai diriku? Tanyaku dengan nada suara yang sengaja kulunakan, berusaha meredam ketegangan yang semakin memanas sebelum perdebatan ini bertransformasi menjadi sebuah pertengkaran hebat yang akan merusak keharmonisan malam kami. Sakti tidak memberikan jawaban langsung atas pertanyaan tersebut. Pria itu justru melangkah menjauh menuju area dapur bersih, membuka pintu lemari es 2 pintu yang hanya berisikan beberapa botol air mineral, kotak susu, serta beberapa jenis buah-buahan segar. Dia kemudian menutup kembali pintu lemari es itu dengan sebuah hentakan yang sangat keras, menciptakan bunyi berdentum yang menggema memecah kesunyian rumah yang luas ini. Ibu tidak perlu berbicara banyak untuk membuatku sadar, karena aku sendiri bisa melihat kenyataan ini dengan mata kepalaku sendiri. Ujar Sakti sambil berjalan kembali mendekat ke arah ruang tengah tempatku duduk terpaku. Besok malam, ibu beserta beberapa kerabat dekat yang datang dari luar kota berniat untuk berkunjung ke rumah ini, sekaligus untuk membahas seluruh rencana matang terkait acara syukuran besar keluarga kita yang akan diadakan bulan depan. Aku sangat berharap kamu tidak membuatku menanggung malu lagi di hadapan mereka dengan menyajikan makanan kotak siap saji atau menyewa jasa orang luar untuk memasak di dalam dapur rumah ini. Aku menghela napas panjang, merasa seolah-olah ada sebuah batu besar yang mendadak diletakkan di atas kedua pundakku, menambah beban pikiran yang sudah menumpuk sejak pagi hari. Baiklah, Mas. Jika memang begitu maumu, aku akan segera mengatur daftar menu dan memesan hidangan dari restoran tradisional terbaik yang terkenal dengan cita rasa masakan rumahannya yang sangat otentik. Mereka pasti akan menyukai hidangan tersebut. Sakti menggelengkan kepalanya perlahan, sebuah senyuman bernada mengejek kembali menghiasi bibirnya yang tipis dan pucat. Memesan dari restoran terbaik lagi? Selalu itu yang menjadi solusi instanmu. Kamu rupanya memang tidak akan pernah bisa memahami esensi dari sebuah keluarga, ya? Yang mereka inginkan dari kunjungan besok malam adalah melihat menantu perempuan di rumah ini bergerak aktif di dapur, bukan melihat seorang kurir makanan datang mengantarkan bungkusan mewah hasil jeripaya orang lain. Tapi sudahlah, mengharapkanmu untuk bisa memegang pisau dapur dan meracik bumbu dengan benar tampaknya adalah sebuah hal yang sama mustahilnya dengan mengharapkan hujan emas turun dari langit. Tanpa memberikan kesempatan sedikit pun bagiku untuk memberikan tanggapan atau penjelasan lebih lanjut, Sakti langsung membalikkan badannya dengan cepat. Dia melangkah menaiki satu demi satu anak tangga menuju kamar tidur utama kami yang berada di lantai 2, meninggalkan diriku sendirian yang terpaku di ruang tengah yang luas ini. Suara langkah kakinya yang berat sengaja dihentakkan, seolah ingin menegaskan kekuasaan pria itu atas diriku serta rasa kecewanya yang teramat mendalam. Aku terduduk lemas di atas sofa kulit yang empuk, menyandarkan kepalaku yang kini mulai terasa berdenyut nyeri ke bantalan kursi. Keheningan malam perlahan-lahan merayap kembali, menyelimuti tubuhku yang kini didera rasa kesepian yang teramat sangat di tengah segala kemewahan rumah yang kubangun dengan tetesan keringat dan kerja kerasku sendiri. Air mata yang sejak awal pertemuan tadi kutahan dengan sekuat tenaga di balik kelopak mata, kini perlahan-lahan menetes membasahi pipi, merusak riasan wajah profesional yang seharian ini menjadi simbol kekuasaan dan kekuatanku di luar sana. Di bawah atap kantor pencakar langit, aku adalah sosok yang dihormati dan mampu menentukan arah masa depan perusahaan bernilai miliaran rupiah. Namun, di bawah atap rumah ini, di hadapan pria yang pernah mengucap janji suci untuk mencintai dan menerimaku apa adanya, aku tidak lebih dari seorang terdakwa yang selalu dinyatakan bersalah hanya karena aku memilih untuk tidak menghabiskan seluruh sisa usiaku di depan sebuah penggorengan panas. Matahari pagi belum sepenuhnya menampakkan diri ketika aku sudah terbangun dengan perasaan was-was yang menggelayuti dada. Kamar tidur utama kami yang luas masih diselimuti remang,
Berbanding terbalik dengan pikiranku yang sudah berputar cepat memikirkan jadwal hari ini. Di sampingku, Sakti masih mendengkur halus, membelakangi posisiku dengan selimut yang membungkus rapat tubuhnya. Aku menghela napas pelan, menyibak selimut, lalu melangkah menuju kamar mandi untuk membasuh wajah. Hari ini akan menjadi hari yang sangat panjang, bukan hanya karena setumpuk agenda peluncuran kosmetik di kantor yang membutuhkan persetujuanku, melainkan karena bayang-bayang kedatangan ibu mertua dan keluarga besar suamiku nanti malam. Sebelum berangkat kerja, aku menyempatkan diri memeriksa area dapur bersih. Di atas meja konter marmer yang dingin, aku menatap deretan peralatan dapur modern yang berkilau tanpa noda. Sebuah oven tanam yang jarang menyala, satu set pisau premium yang ketajamannya belum pernah diuji oleh kerasnya bumbu dapur, dan kompor induksi yang lebih sering digunakan untuk menyeduh air panas. Ironis sekali, semua kemewahan domestik ini kubeli dengan uang bonus tahunanku. Namun keberadaannya di sini justru menjadi saksi bisu atas ketidakberdayaku sebagai seorang istri di mata keluarga Sakti. Aku membuka gawai, dengan cepat mengetik pesan kepada asisten pribadiku di kantor untuk menjadwalkan ulang beberapa rapat sore agar aku bisa pulang tepat waktu. Gedung kantor yang biasanya menjadi tempatku merasa berdaya kini terasa seperti perlindungan yang berlarian melawan waktu. Sepanjang hari, fokusku terbelah antara lembar presentasi anggaran pemasaran dan aplikasi pesan singkat. Aku memastikan telah memesan menu terbaik dari sebuah restoran masakan tradisional Jawa yang sangat terkenal akan keotentikan rasanya. Aku memesan ayam goreng bumbu lengkuas, sambal goreng ati, gurame bakar, hingga sayur lodeh yang diklaim dimasak dengan resep turun-temurun. Aku membayar biaya tambahan yang cukup besar agar makanan tersebut dikemas dalam wadah keramik mewah milik mereka, bukan kotak plastik, lalu dikirimkan tepat pada pukul 5 sore agar aku bisa menatanya dengan rapi sebelum rombongan mertuaku tiba. Tepat pukul 5 sore lewat 30 menit, aku sudah melangkah masuk ke dalam rumah. Beruntung, kurir dari restoran mewah tersebut baru saja sampai. Dengan cekatan dan penuh kehati-hatian, aku memindahkan mangkuk-mangkuk keramik berisi hidangan hangat itu ke atas meja makan panjang kami. Aku mengatur pencahayaan lampu ruang makan agar suasananya terasa hangat dan mengundang selera, persis seperti suasana di restoran bintang 5. Aku juga mengganti pakaian kerjaku dengan gaun kasual longgar berwarna pastel, mencoba menampilkan citra seorang istri yang santun dan siap menyambut keluarga. Pukul 7 malam, suara deru mobil terdengar berhenti di halaman depan. Jantungku berdesir hebat. Aku bergegas membukakan pintu dan mendapati ibu mertuaku, Ibu Rahayu, berdiri di barisan paling depan dengan tatapan matanya yang khas, menyelidik dan dingin. Di belakangnya ada Kalastri, kakak perempuan Sakti, beserta suaminya dan 2 orang sepupu jauh yang datang dari luar kota. Sakti yang baru saja turun dari lantai 2 langsung melewati diriku begitu saja demi menyambut ibunya dengan senyuman lebar yang jarang sekali dia tunjukkan kepadaku akhir-akhir ini. Ibu, akhirnya sampai juga. Bagaimana perjalanannya? Macet tidak di jalan tol? Tanya Sakti sembari mencium tangan ibunya dengan takzim. Ibu Rahayu mengangguk sekilas, membiarkan putranya menuntun langkahnya masuk ke dalam rumah, sementara matanya mulai bergerak liar memperhatikan setiap sudut ruangan. Ketika langkahnya melewati diriku, beliau hanya mengangguk dingin tanpa membalas sapaan hangat yang sudah kusiapkan sejak tadi. Lumayan macet, Sakti. Tapi untung supirnya pintar cari jalan tikus. Jawab Ibu Rahayu dengan suara baritonnya yang berat, lalu mengalihkan pandangan langsung ke arah meja makan yang lampunya berpendar keemasan. Wah, aromanya sudah wangi sekali ini. Sepertinya ada yang mau pamer masakan baru. Celetuk Kalastri dengan nada suara yang terdengar renyah namun menyiratkan sindiran yang tajam. Dia berjalan mendekati meja makan, melongokkan kepalanya untuk melihat deretan hidangan keramik yang tersusun rapi. Aku mencoba tersenyum, melangkah mendekat untuk mempersilakan mereka duduk. Silakan duduk, Ibu, Kak Lastri, dan semuanya. Perjalanan jauh pasti membuat lapar. Hidangannya sudah siap dinikmati selagi masih hangat. Ibu Rahayu duduk di kursi utama yang berada di ujung meja, posisi yang selalu dia ambil untuk menegaskan statusnya sebagai tetua keluarga. Beliau mengambil sendok besar, menyendoh sedikit kuah sayur lodeh ke atas piringnya, lalu mencicipinya dengan gerakan yang sangat lambat. Semua orang di meja makan terdiam, menunggu reaksi dari sang matriark keluarga yang terkenal sangat pemilih dalam urusan rasa makanan. Dahi Ibu Rahayu mendadak berkerut setelah sesendok kuah itu masuk ke dalam mulutnya. Beliau meletakkan kembali sendoknya ke atas piring dengan bunyi dentingan yang cukup keras, membuat suasana di ruangan itu seketika menjadi tegang. Ini bukan masakan rumah, ucap Ibu Rahayu datar,
Matanya menatapku dengan pandangan memicing yang membuat bulu kuduku meremang. "Maksud ibu?" tanya Sakti yang duduk di sebelah ibunya. Dahinya ikut berkerut memandangi hidangan di depan mereka. "Sakti, ibumu ini sudah puluhan tahun mengurus dapur dan tahu persis perbedaan antara bumbu yang diulek dengan tangan di dapur sendiri, dengan bumbu masal hasil pengerjaan dapur restoran," kata Ibu Rahayu dengan suara yang tenang namun syarat akan kekecewaan. Beliau menatap wadah keramik tempat sayur lodeh itu disajikan. Bentuk potongan sayurnya terlalu simetris, aroma minyaknya juga khas minyak restoran yang dipakai berulang kali. "Artika, apakah kamu mengira dengan menyajikan makanan mahal dari luar di dalam wadah keramik seperti ini, ibu bisa dibohongi?" Mendengar kalimat itu, Kak Lastri langsung meletakkan kembali sendok yang baru saja diambilnya. "Astaga, Artika, jadi ini semua makanan beli di luar? Ibu sengaja datang jauh-jauh dari kota sebelah karena ingin merasakan masakan menantunya? Loh, masa menyambut mertua sendiri saja harus pakai makanan pesanan? Padahal uang kamu kan banyak. Apa susahnya meluangkan waktu 1 atau 2 jam untuk memasak sendiri?" Wajahku terasa memanas, ada rasa malu dan marah yang bercampur aduk di dalam dada. Aku melirik ke arah Sakti. Berharap suamiku akan memberikan sedikit pembelaan atau setidaknya meredam kalimat-kalimat pedas keluarganya. Namun, pria yang kuharapkan menjadi pelindung itu justru menggelengkan kepalanya dengan raut wajah yang menunjukkan kekecewaan yang mendalam, seolah dia adalah korban utama dari kelalaianku malam ini. "Sudah aku katakan sejak kemarin, Artika. Jangan memalukan aku di hadapan ibu," ujar Sakti dengan nada suara yang bergetar menahan amarah yang tertahan di depan keluarganya. "Kamu ini keterlaluan sekali. Mengurus 1 malam jamuan untuk keluarga saya saja kamu tidak mau repot. Apa jabatan direkturmu itu membuatmu merasa terlalu tinggi untuk menyentuh ulekan bumbu di dapur sendiri?" "Mas, bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin memastikan rasanya sesuai dan hidangannya siap tepat waktu karena jadwalku yang padat," belaku dengan suara yang diusahakan tetap tenang, meski jepitan emosi di tenggorokanku membuat setiap kata terasa menyakitkan untuk diucapkan. "Semua makanan ini berasal dari restoran terbaik, bahannya higienis dan rasanya." "Cukup, Artika," potong Ibu Rahayu sambil mengangkat tangan kanannya ke udara, menyetop penjelasanku tanpa mau mendengar lebih lanjut. "Urusannya bukan tentang higienis atau mahal. Urusannya adalah tentang ketulusan seorang istri dalam melayani. Wanita itu, setinggi apapun sekolahnya dan sebanyak apapun uang yang bisa dia hasilkan di luar sana, kodrat utamanya tetaplah berada di dalam rumah, mengurus suami dan memastikan urusan perut keluarga terpenuhi dengan tangannya sendiri. Jika urusan kecil seperti ini saja kamu lempar ke orang lain, jangan salahkan Sakti kalau nanti dia merasa tidak punya istri di rumah ini." Kalimat terakhir dari ibu mertuaku terasa seperti sebuah tamparan keras yang mendarat tepat di wajahku. Di ruangan ini, di antara kepungan anggota keluarga besar yang menatapku dengan pandangan menghakimi, aku merasa seperti seorang kriminal yang sedang disidang atas kesalahan yang tidak pernah kuanggap sebagai dosa. Sementara itu, Sakti hanya diam, menikmati kemenangan psikologisnya atas diriku yang kini mati kutu di sudut meja makan, dikelilingi oleh hidangan mewah yang mendadak terasa hambar dan beraroma penghinaan. Malam yang panjang itu akhirnya berlalu, meninggalkan sisa kemarahan yang masih mengendap di udara ruang makan. Setelah rombongan Ibu Rahayu pulang dengan wajah masam dan perut yang hanya terisi setengah, keheningan yang mencekam kembali menguasai rumah kami. Sakti berdiri di dekat tangga, melonggarkan ikatan kerah kemejanya dengan gerakan kasar, sementara matanya menatap tajam ke arahku yang masih berdiri membisu di samping meja makan yang berantakan. Hidangan-hidangan mewah dari restoran terbaik itu kini tampak seperti monumen kegagalanku sebagai seorang istri di matanya. "Kamu lihat sendiri kan bagaimana jadinya malam ini?" Suara Sakti memecah kesunyian, terdengar berat dan syarat akan penekanan pada setiap kata. Dia melangkah mendekat, mengikis jarak di antara kami hingga aku bisa merasakan tatapan matanya yang penuh tuntutan. Ibuku pulang dengan rasa kecewa yang mendalam. "Kak Lastri tidak akan berhenti membicarakan masalah ini di grup keluarga besar kita, Artika. Kamu sudah sukses membuat harga diriku sebagai kepala keluarga jatuh ke titik terendah." Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan debaran jantungku yang berdetak tidak beraturan. Kelelahan fisik setelah seharian bekerja di kantor berpadu dengan tekanan mental yang luar biasa di rumah ini. "Aku sudah berusaha yang terbaik, Mas. Hidangan yang kupesan bukan makanan sembarangan. Aku hanya ingin memastikan semuanya praktis dan lezat karena waktu yang kumiliki sangat terbatas," jawabku dengan suara yang bergetar, mencoba mempertahankan sisa-sisa logikaku di hadapan amarahnya yang tidak rasional.
Sakti terkekeh sinis, sebuah tawa kering yang sama sekali tidak mengandung rasa humor. Dia berjalan memutari meja makan, menyentuh pinggiran mangkuk keramik yang kini mendingin. Praktis. Selalu itu alasan yang keluar dari mulut seorang wanita karir sukses. Uang, uang, dan uang yang kamu jadikan tameng untuk menutupi ketidakbecusanmu dalam mengurus urusan domestik. Kamu pikir semua hal di dunia ini bisa kamu selesaikan dengan menggesek kartu kredit? Tidak untuk urusan kehormatan keluarga saya, Artika. Aku menatap suamiku dengan pandangan terluka. Rasanya sungguh tidak adil jika seluruh pengorbanan dan kontribusi finansial yang kuberikan untuk membangun rumah tangga ini seolah menguap begitu saja hanya karena masalah satu malam jamuan makan. Lalu, apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku, Mas? Apakah aku harus melepaskan seluruh karir yang sudah kubangun selama belasan tahun ini hanya demi berdiri di depan kompor setiap hari? Sakti mendadak menghentikan langkahnya, berbalik dengan cepat dan menatapku dengan binar mata yang aneh, seolah dia baru saja menemukan celah sempurna untuk menjatuhkan mentalitasku secara total. Aku tidak menyuruhmu keluar dari pekerjaanmu yang hebat itu, Artika. Tapi aku menantangmu. 2 minggu dari sekarang, keluarga besar dari pihak mendiang ayahku akan mengadakan acara syukuran tahunan di rumah ini. Jumlah tamu yang datang akan jauh lebih banyak. Ada sekitar 30 orang. Jantungku mencelos mendengar nominal angka tersebut. 30 orang bukanlah jumlah yang sedikit untuk sebuah jamuan makan di rumah. Maksudmu, kita akan mengadakan acara besar di sini? Tanyaku memastikan, berharap aku salah dengar. Ya, dan kali ini aku tidak mau ada satupun kotak makanan dari restoran atau keterlibatan asisten koki dari luar. Ujar Sakti dengan nada suara yang penuh penegasan, seolah sedang membacakan sebuah vonis hukuman di pengadilan. Aku menantangmu untuk memasak seluruh hidangan syukuran itu dengan tanganmu sendiri. Dari hidangan pembuka, makanan utama, sampai pencuci mulut. Aku sendiri yang akan mengundang seluruh keluarga besar agar mereka bisa membuktikan dengan mata kepala mereka sendiri, apakah direktur pemasaran yang dipuja-puja di luar sana memang bisa menjadi seorang istri yang becus di dapur, atau hanya seorang wanita sombong yang menelantarkan kodrat rumah tangganya. Kalimat tantangan itu meluncur dari bibir Sakti dengan begitu lancar, tanpa ada sedikit pun keraguan atau rasa bersalah di dalamnya. Dia sengaja merancang skenario ini untuk mempermalukanku secara total di hadapan seluruh lingkaran sosial terpentingnya. Dia ingin menguji batasan kemampuanku, berharap aku akan berlutut memohon ampun dan mengakui kehebatannya sebagai pria yang memegang kendali penuh atas hidupku. Mas, 30 orang itu sangat banyak. Kamu tahu sendiri bagaimana padatnya jadwalku di perusahaan kosmetik minggu-minggu ini karena kami sedang berada di tengah masa peluncuran produk baru. Belaku, mencoba memberikan pengertian yang logis atas keterbatasan fisik dan waktuku. Memasak untuk orang sebanyak itu membutuhkan persiapan hari-hari sebelumnya, belum lagi tenaga yang... Jika kamu merasa tidak sanggup, katakan saja sekarang. Potong Sakti dengan cepat, senyum kemenangan mulai mengembang di sudut bibirnya yang tipis. Bilang saja kalau kamu menyerah dan akui kalau kamu memang tidak pantas menyandang gelar sebagai istri yang baik. Biar besok aku yang menelepon ibuku dan membatalkan acara di rumah ini, sambil menceritakan kalau istrinya yang direktur itu terlalu sibuk mencari uang sampai tidak punya waktu untuk melayani keluarganya sendiri. Kata-kata Sakti terasa seperti racun yang merayap perlahan, membakar rasa harga diriku yang paling dalam. Di dunia profesional, aku dikenal sebagai seorang eksekutor strategi yang tidak pernah mundur dari tantangan tersulit sekalipun. Aku terbiasa membalikan keadaan krisis menjadi peluang keberhasilan yang gemilang. Mengapa di rumah ini aku harus membiarkan diriku diintimidasi dan direndahkan seperti ini? Aku menegakkan pundakku, menatap lurus ke dalam manik mata Sakti dengan sorot mata yang mendadak berubah menjadi tajam dan dingin, persis seperti tatapanku saat menghadapi kompetitor bisnis di ruang rapat. Rasa takut dan sedih yang sejak tadi menggelayuti hatiku kini menguap, digantikan oleh sebuah tekad baru yang membara di dalam dada. Baik, Mas. Aku terima tantanganmu. Jawabku dengan suara yang terdengar sangat tenang, datar, namun syarat akan kekuatan yang tidak bisa dibantah. 2 minggu dari sekarang, seluruh hidangan untuk acara syukuran keluarga besar akan tersaji di atas meja ini, dimasak langsung di dapur rumah ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang kurir restoran atau asisten luar yang akan datang membantu. Sakti tampak sedikit terkejut mendengar jawabanku yang begitu tegas tanpa ada air mata atau keluhan lagi. Namun, ego pria itu dengan cepat menguasai dirinya kembali. Dia mendengus remeh, berbalik arah menuju tangga tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi,
yakin bahwa aku hanya sedang menggertak demi menyelamatkan sisa-sisa harga diriku malam ini. Sementara itu, aku tetap berdiri di ruang makan yang remang, menatap jemariku sendiri, bersiap untuk menyusun sebuah strategi besar yang sama sekali tidak akan pernah diduga oleh suamiku. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden ruang kerjaku di kantor tidak mampu menghalau fokusku yang terbagi dua. Di atas meja kerja yang luas, tumpukan dokumen laporan keuangan dan proposal strategi pemasaran kosmetik tampak bersanding dengan sebuah buku catatan kecil bergaris. Di dalam buku kecil itulah, sejak 1 jam yang lalu, aku mulai menyusun sebuah rencana operasi senyap yang tidak melibatkan satupun rekan kerja atau asisten pribadiku di kantor. Sebagai seorang direktur, aku terbiasa menyelesaikan masalah rumit dengan struktur yang rapi, dan tantangan dari Sakti kini kuperlakukan layaknya sebuah proyek bisnis dengan tingkat urgensi tertinggi. Aku tahu persis bahwa nekat maju ke dapur tanpa persiapan matang hanya akan mengantarkanku pada lubang kekalahan yang diinginkan oleh suamiku. Memasak untuk 30 orang dengan standar tinggi keluarga besar Sakti bukan sekadar masalah memotong bawang atau menggoreng daging, melainkan tentang harmoni rasa yang harus melekat di lidah mereka. Sepanjang pagi, di sela-sela membalas surat elektronik penting perusahaan, jemariku sibuk berselancar di dunia maya, mencari tahu seluk-beluk kegemaran kuliner keluarga besar Ibu Rahayu. Dari beberapa unggahan lama di media sosial milik kerabat Sakti, aku mendapati sebuah benang merah bahwa mereka selalu memuja masakan tradisional Jawa Tengah yang cenderung manis, gurih, dan memiliki aroma rempah yang sangat pekat. Namun, pencarian daring saja tidak akan pernah cukup untuk menghasilkan keajaiban dalam waktu 2 minggu. Aku membutuhkan sebuah senjata rahasia, sebuah rasa yang tidak bisa mereka temukan di restoran manapun sehingga mereka tidak akan bisa menuduhku membeli makanan jadi dari luar. Di tengah kebuntuan itu, ingatanku mendadak melayang pada sebuah percakapan lama yang tidak sengaja kudengar saat menghadiri acara keluarga beberapa tahun yang lalu. Saat itu, beberapa sepupu Sakti sempat mengeluhkan rasa masakan di sebuah acara yang dianggap kurang mantap, lalu mereka membandingkannya dengan masakan legendaris milik seseorang bernama Tante Sofia. Nama itu seketika memicu rasa penasaran yang besar di dalam benakku. Aku segera membuka gawai pribadi, mencari kontak kerabat jauh Sakti yang sekiranya bisa kuajak bicara tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah melakukan beberapa pendekatan taktis melalui pesan singkat dengan dalih ingin mengirimkan paket kosmetik gratis, aku berhasil mendapatkan sekelumit informasi penting. Tante Sofia adalah adik kandung dari almarhum ayah Sakti. Beliau dikenal sebagai maestro masak di keluarga besar tersebut pada masa lalu, pemilik resep rahasia leluhur yang selalu menjadi bintang di setiap acara syukuran keluarga. Sayangnya, karena sebuah perselisihan prinsipil yang sangat hebat beberapa tahun lalu, Tante Sofia memilih untuk memutus hubungan dan diasingkan oleh Ibu Rahayu dari seluruh lingkaran keluarga besar. Sebuah senyuman tipis perlahan terukir di bibirku saat menyadari potongan teka-teki ini mulai menyatu dengan sempurna. Ini adalah sebuah peluang strategis yang luar biasa. Jika aku bisa meyakinkan Tante Sofia untuk mengajarkan resep rahasia itu kepadaku, aku tidak hanya akan berhasil menyajikan hidangan yang luar biasa, tetapi juga akan menyajikan sebuah rasa yang sangat akrab sekaligus dirindukan oleh seluruh anggota keluarga Sakti. Aku tahu langkah ini sangat berisiko, karena jika Sakti atau ibunya tahu aku berhubungan dengan wanita yang mereka asingkan, badai kemarahan yang lebih besar pasti akan melanda. Namun, di dunia bisnis, risiko yang tinggi selalu berbanding lurus dengan hasil yang gemilang. Sore harinya, setelah memastikan seluruh pekerjaan kantor selesai dan para stafku sudah pulang, aku mulai melacak keberadaan Tante Sofia. Berdasarkan informasi yang kukumpulkan secara senyap, wanita parubaya itu kini tinggal menyendiri di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang agak terpencil, mengelola sebuah warung makan kecil untuk menyambung hidup. Aku mencatat alamat tersebut dengan saksama di dalam buku catatan kecilku, memastikan tidak ada satupun jejak digital yang tertinggal di komputer kantor. Malam itu, ketika aku sampai di rumah, Sakti sedang duduk di ruang tengah dengan melipat tangan, menatapku dengan pandangan meremehkan yang sudah menjadi makanan sehari-hariku. Bagaimana, direktur hebat? Sudah mulai mencari catering terselubung untuk menyelamatkan mukamu minggu depan? Sindir Sakti saat aku melangkah melewati sofanya. Aku menghentikan langkah sejenak, membalikkan badan, lalu menatapnya dengan senyuman santai yang tampak sangat tenang. Semua sudah terkendali dengan sangat baik, Mas. Kamu hanya perlu memastikan seluruh undangan yang kamu inginkan sudah menerima kabar tentang acara syukuran kita. Jawabku dengan nada suara yang datar namun penuh keyakinan, sebelum akhirnya melangkah naik ke lantai 2 untuk membersihkan diri. Di dalam kamar, aku menatap cermin dengan binar mata yang penuh tekad.
Besok adalah awal dari langkah senyapku untuk mendatangi sang pemegang rahasia kuliner keluarga yang hilang. Pagi hari di akhir pekan menjadi momentum yang paling tepat untuk menjalankan misi rahasiaku. Aku berpamitan kepada Sakti dengan alasan ada pertemuan mendesak dengan vendor kemasan kosmetik di luar kota. Suamiku hanya mendengus meremehkan tanpa curiga sedikit pun, kembali asyik dengan gawai dan kemalasannya di atas ranjang. Aku segera memacu mobil sedanku membelah jalanan kota, menuju sebuah titik di pinggiran daerah yang agak terpencil, tempat di mana Tante Sofia menghabiskan masa pengasingannya dari hiruk-pikuk kesombongan keluarga besar Ibu Rahayu. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 2 jam melewati jalanan yang semakin menyempit, aku akhirnya tiba di depan sebuah rumah petak sederhana dengan pekarangan yang dipenuhi tanaman herbal. Di bagian depan rumah itu, terdapat sebuah kedai makan kecil dengan papan kayu bertuliskan nama yang sederhana. Aroma tumisan bumbu tradisional yang harum dan pekat langsung menyergap indera penciumanku begitu aku turun dari mobil. Jantungku berdegup agak kencang. Aku tahu bahwa langkah ini adalah sebuah perjudian besar bagi harga diriku dan kelangsungan rumah tanggaku. Aku melangkah masuk ke dalam kedai yang tampak sepi karena jam makan siang belum tiba. Di balik etalase kaca, seorang wanita parubaya dengan rambut yang mulai memutih namun diikat rapi sedang sibuk mengelap permukaan meja. Beliau mengenakan celemek kain sederhana, namun gurat wajahnya memancarkan ketegasan yang sangat mirip dengan almarhum ayah Sakti. Itulah Tante Sofia. Selamat siang, Tante, sapaku dengan nada selembut mungkin sembari melangkah mendekat. Wanita itu menghentikan aktivitasnya, mendongak, lalu menatapku dengan pandangan menyelidik yang tajam. Selamat siang, mau pesan apa? Tapi beberapa menu masakan belum semuanya matang. Jawabnya dengan suara bariton yang tenang namun berwibawa. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengulas senyum terbaikku. Aku tidak sedang ingin memesan makanan, Tante. Namaku Artika, aku adalah istri dari Sakti, putra dari kakak Rahayu. Mendengar nama Sakti dan Ibu Rahayu disebut, raut wajah Tante Sofia seketika berubah menjadi dingin dan kaku. Beliau meletakkan kain lapnya dengan gerakan yang agak kasar ke atas meja. Jika kamu datang ke sini diutus oleh wanita itu atau suamimu untuk mencemooh hidupku, sebaiknya kamu keluar sekarang juga. Aku tidak ada urusan lagi dengan keluarga yang penuh dengan kesombongan itu, ujarnya dengan nada ketus yang menusuk. Aku tidak mundur selangkah pun. Aku justru melangkah lebih dekat, menatap langsung ke dalam manik matanya dengan sorot mata yang penuh dengan ketulusan serta kerendahan hati. Tante, tolong dengarkan aku dulu. Aku datang ke sini sama sekali bukan atas perintah mereka. Bahkan, keberadaanku di sini adalah sebuah rahasia besar yang tidak boleh mereka ketahui sampai kapanpun. Aku datang sebagai seorang wanita yang sedang terdesak dan membutuhkan pertolongan dari seorang maestro. Tante Sofia menyilangkan kedua tangannya di depan dada, meskipun sorot mata permusuhannya perlahan mulai memudar, digantikan oleh rasa penasaran yang samar. Pertolongan apa yang bisa diberikan oleh seorang wanita tua di kedai terpencil ini kepada seorang wanita karir kota yang berpenampilan mewah sepertimu? Dengan jujur dan tanpa ada satupun hal yang ditutupi, aku menceritakan seluruh badai domestik yang sedang kuhadapi di rumah. Aku mengisahkan bagaimana Sakti dan Ibu Rahayu terus-menerus meremehkan diriku hanya karena aku tidak pandai memasak, hingga puncaknya mengenai tantangan jamuan makan untuk 30 orang anggota keluarga besar 2 minggu lagi. Aku juga menyampaikan bahwa aku ingin menyajikan masakan dengan resep rahasia leluhur yang dulu sempat hilang dari keluarga besar semenjak Tante Sofia diasingkan. Tante Sofia mendengarkan seluruh ceritaku tanpa menyela sedikit pun. Ketika aku menceritakan bagaimana Sakti meremehkan kodratku sebagai wanita karir dan berniat mempermalukanku di hadapan seluruh kerabat, aku melihat kedua rahang wanita parubaya itu mengencang. Ada kilat kemarahan yang sama di matanya, sebuah empati dari sesama wanita yang tampaknya pernah merasakan kepedihan akibat penindasan ego keluarga yang sama. Jadi, si Sakti itu tumbuh menjadi pria yang sama kaku dan sombongnya dengan ibunya. Ya? Ucap Tante Sofia dengan senyum getir yang menghiasi bibirnya. Beliau menghela napas panjang, lalu berjalan mendekati kursi bambu di sudut kedai dan mempersilakan aku untuk duduk di hadapannya. Mereka selalu mengira bahwa uang dan status bisa membeli segalanya, termasuk membungkam harga diri seorang wanita. Karena itulah aku datang ke sini, Tante. Aku tidak mau kalah oleh ego mereka. Aku ingin belajar langsung dari orang yang memegang keaslian rasa dari sejarah keluarga mereka. Aku mohon, ajarkan aku cara memasak resep rahasia itu, pintaku dengan sangat, bahkan kedua tanganku kini bertangkup di depan dada memohon kerelaan hatinya.
Tante Sofia menatapku lekat-lekat selama beberapa saat yang terasa sangat lama, seolah sedang menguji apakah keteguhan hatiku ini murni atau hanya sekadar gengsi sesaat. Akhirnya, sebuah senyuman tipis yang hangat rukir di wajahnya yang mulai berkerut. Beliau berdiri, lalu berjalan menuju dapur belakang kedainya. Pakai celemek yang ada di balik pintu itu, Artika, kita tidak punya banyak waktu. Jika kamu memang seorang direktur pemasaran yang hebat di luar sana, buktikan kepadaku bahwa otak dan tanganmu bisa bekerja sama dengan cepat di bawah didikan dapuerku, seru Tante Sofia dari balik sekat ruangan. Mendengar kalimat itu, secercah harapan besar seketika membubung tinggi di dalam dadaku, memacu adrenalin untuk segera memulai babak baru perjuangan senyapku. Aroma minyak panas, bawang merah yang diiris tipis, serta uap ketumbar menyengat seketika memenuhi rongga dadaku begitu menjejakkan kaki di dapur belakang milik Tante Sofia. Tempat ini jauh dari kesan modern. Tidak ada kompor induksi yang permukaannya halus mengkilap atau wastafel otomatis dengan sensor gerak seperti di rumahku. Yang ada hanyalah jajaran wajan besi hitam berukuran raksasa, cobek batu seberat belasan kilogram yang tampak legendaris, serta deretan stoples kaca berisi rupa-rupa rempah kering yang aromanya memabukkan. Disinilah, pertarungan fisik dan mentalku yang sesungguhnya resmi dimulai. Langkah pertama untuk menguasai resep rahasia leluhur adalah menghormati prosesnya, Artika, ujar Tante Sofia dengan suara bariton yang bergema tegas di antara dinding semen dapur. Beliau melemparkan sekeranjang penuh bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, dan jahe ke atas meja kayu di hadapanku. Buang semua pikiran tentang kenyamanan kantormu. Di sini, kita tidak menggunakan mesin penghalus bumbu otomatis. Rasa masakan keluarga kita terletak pada kehangatan gesekan batu cobek yang mengeluarkan minyak alami dari rempah-rempah ini. Ulek semuanya sampai halus sempurna. Aku menelan ludah, menatap gundukan bumbu mentah itu dengan rasa ngeri yang samar. Kedua tanganku yang biasanya lincah mengetik laporan keuangan atau memegang pulpen mahal kini harus menggenggam ulekan batu yang kasar dan dingin. Pada 15 menit pertama, lengan atasku mulai terasa kaku dan pegal yang luar biasa. Peluh perlahan merembes dari pori-pori dahi, mengalir melewati pipi hingga merusak tatanan rambutku yang sengaja kuikat seadanya. Setiap kali aku mencoba memperlambat ketukan, suara Tante Sofia akan langsung menyengat telingaku tanpa ampun. Jangan manja. Gerakan tanganmu terlalu lambat. Jika bumbunya tidak halus merata sebelum minyaknya panas, rasa gurihnya akan pecah saat ditumis. Tegur Tante Sofia sambil mengetuk pinggiran wajan dengan sudut besi. Beliau berdiri di sampingku layaknya seorang mentor bisnis yang kejam, mengoreksi setiap sudut posisiku, dari cara memegang ulekan hingga kemiringan tubuhku saat menekan bumbu. Tekanan fisik di dapur Tante Sofia ternyata baru separuh dari badai yang harus kuhadapi minggu ini. Di kantor, peluncuran lini kosmetik baru kami sedang memasuki masa tenggat yang sangat krusial. Jadwalku bertransformasi menjadi sebuah labirin yang mencekik. Pagi hari hingga menjelang sore, aku harus tetap tampil prima sebagai seorang direktur pemasaran, memimpin rapat koordinasi, berdebat dengan vendor mengenai anggaran iklan, hingga memantau kesiapan stok barang di gudang utama. Begitu jarum jam menunjukkan angka 5 sore, aku langsung memacu mobilku secepat kilat menuju pinggiran kota, menembus kemacetan malam demi bisa menghabiskan waktu 4 jam di dapur Tante Sofia untuk belajar. Tubuhku mulai mengirimkan sinyal kelelahan yang amat sangat. Di bawah kelopak mataku, lingkaran hitam tipis mulai tercetak jelas meski sudah kusamarkan dengan kosmetik terbaik. Tidur hanya 3 jam dalam sehari membuat kepalaku seringkali terasa berdenyut nyeri seperti dihantam palu tak kasat mata. Namun, setiap kali rasa ingin menyerah itu datang berbisik, bayangan wajah sakti yang meremehkanku dan senyum sinis Ibu Rahayu seketika melintas di benak, membakar kembali sisa-sisa semangat yang hampir padam di dalam jiwaku. Aku tidak boleh kalah. Harga diriku sebagai seorang wanita dipertaruhkan di sini. Bagus, potong daging sapinya searah dengan seratnya. Jangan terlalu tebal agar bumbu ungkepan rahasia ini bisa meresap sampai ke bagian serat terdalam. Instruksi Tante Sofia pada malam ke-7 latihan kami. Beliau mulai menunjukkan takaran pasti dari campuran gula Jawa murni, air asam Jawa, serta parutan lengkuas yang menjadi inti rasa dari hidangan daging legendaris mereka. Masakan ini adalah cerminan dari kesabaran. Api yang digunakan harus kecil, biarkan kuahnya menyusup perlahan hingga warnanya berubah menjadi coklat gelap yang berkilau. Aku mengangguk paham, mencatat setiap detail instruksi itu bukan hanya di dalam buku catatan kecilku, melainkan langsung kuukir di dalam ingatan terdalam. Perlahan namun pasti, tanganku mulai terbiasa dengan ritme dapur yang melelahkan.
Aku mulai bisa membedakan aroma bumbu yang sudah matang sempurna dengan bumbu yang baru setengah matang hanya dari embusan uap yang keluar dari wajan. Tante Sofia yang melihat perkembanganku yang pesat mulai sering mengangguk puas, sebuah validasi berharga yang tidak pernah kudapatkan dari suamiku sendiri di rumah. Namun, situasi di rumah justru semakin memanas dan berada di titik didih yang berbahaya. Sakti tampaknya sengaja memanfaatkan momen 2 minggu ini untuk terus menekan mentalitasku. Setiap kali aku pulang ke rumah pada larut malam dengan tubuh yang lemas dan beraroma rempah tersembunyi, dia sudah berdiri di ujung tangga dengan melipat tangan, siap meluncurkan kalimat-kalimat provokatif yang memancing amarah. Luar biasa sekali jadwal kerja seorang direktur pemasaran kita ini. Sindir Sakti dengan tawa ejekan yang renyah saat aku melangkah masuk ke dalam rumah pada suatu malam. Dia berjalan mendekat, mencium aroma tubuhku dengan kerutan dahi yang penuh prasangka. Pulang jam 11 malam, tubuh bau asap, dan wajah berantakan. Apakah rapat kosmetik sekarang diadakan di dapur restoran, Artika? Ataukah kamu sebenarnya sedang menyusun rencana catering terselubung untuk membohongi keluargaku minggu depan? Aku menghentikan langkah sejenak, mencengkram tali tas tanganku erat-erat hingga buku-buku jariku memutih demi menahan emosi yang meletup-letup di dalam dada. Aku menatap langsung ke dalam manik mata suamiku yang penuh dengan kebencian dan rasa ingin berkuasa itu. Aku sedang menyelesaikan semua tanggung jawabku, Mas. Baik tanggung jawab pekerjaan maupun tantangan yang kamu berikan. Kamu tidak perlu mencemaskan apapun selain memastikan semua kerabatmu datang tepat waktu. Jawabku dengan nada suara yang teramat tenang dan dingin, sebuah ketenangan yang justru membuat Sakti tampak sedikit salah tingkah. Jangan sombong dulu, Artika, seru Sakti, suaranya naik 1 oktav, menggema tajam memenuhi ruang tengah yang sunyi. Dia melangkah maju, mencoba mengintimidasi posisiku dengan postur tubuhnya yang lebih tinggi. 3 hari lagi acara syukuran itu akan digelar. Ibu sudah meneleponku, beliau sengaja mengajak bibi-bibi dari luar kota yang sangat ahli dalam menilai masakan. Jika sampai ada satu saja hidangan yang gagal, atau jika aku mendapati ada kotak catering yang disembunyikan di belakang rumah, aku tidak akan segan-segan menjatuhkan harga dirimu di depan semua orang. Aku akan pastikan semua orang tahu kalau kamu adalah istri yang tidak berguna. Kalimat ancaman dari Sakti malam itu menjadi puncak dari seluruh tekanan yang menumpuk di atas pundakku. Aku tidak membalas kalimatnya. Aku hanya menatapnya dengan tatapan datar yang kosong, lalu berjalan melewatinya begitu saja menuju lantai 2. Di dalam kamar yang gelap, aku berdiri menatap keluar jendela, memandangi langit malam yang pekat. Tubuhku memang lelah, tanganku dipenuhi bekas luka bakar kecil akibat cipratan minyak panas, dan batinku terkoyak oleh ucapan suami sendiri. Namun, di balik semua rasa sakit itu, ada sebuah strategi baru yang jauh lebih besar dari sekadar memenangkan malam syukuran yang sedang kurancang bersama Tante Sofia. Sebuah rencana taktis yang akan mengubah seluruh jalannya permainan ini secara total. Hari yang dinantikan oleh Sakti untuk menyaksikan kejatuhanku akhirnya tiba juga. Sejak fajar menyingsing, rumah mewah kami telah bertransformasi menjadi area persiapan yang sangat sibuk, namun kali ini pemandangannya sungguh berbeda. Tidak ada kurir berseragam dari restoran bintang 5 yang datang membawa kotak penghangat makanan, tidak ada pula asisten koki yang hilir mudik dengan pembawaan profesional. Hanya ada aku, seorang diri, berdiri tegak di tengah dapur bersih dengan celemek kain sederhana berwarna abu-abu yang mengikat pinggangku erat. Di atas meja konter marmer, jajaran bahan baku segar yang kubeli langsung dari pasar induk bersama Tante Sofia kemarin malam telah tersusun dengan sangat rapi berdasarkan urutan eksekusinya. Sakti sempat turun ke lantai bawah pada pukul 8 pagi dengan langkah yang disengaja lambat, berniat untuk mencari celah kesalahan atau bukti kecurangan yang mungkin kulakukan. Pria itu mengedarkan pandangan matanya yang tajam ke seluruh sudut dapur, membuka lemari penyimpanan bawah, bahkan memeriksa area tempat pembuangan sampah di halaman belakang untuk memastikan tidak ada bungkus makanan instan yang kusembunyikan. Ketika dia tidak menemukan satupun hal yang mencurigakan, melainkan hanya melihat diriku yang sedang sibuk memotong tumpukan bawang dengan ritme yang teratur dan presisi, dahinya tampak berkerut dalam, memancarkan rasa tidak percaya sekaligus kekesalan yang tertahan. Ingat, Artika, para tamu dari luar kota akan mulai berdatangan pada pukul 7 malam nanti. Ujar Sakti sambil bersandar pada tiang pembatas ruangan, suaranya terdengar berat dan syarat akan ancaman terselubung. Ibuku sengaja datang lebih awal untuk memeriksa kesiapan semuanya. Jika pada pukul 5 sore nanti makanan ini belum siap atau rasanya hambar, aku tidak akan membantumu mencari alasan di hadapan mereka. Ini adalah panggung yang kamu pilih sendiri untuk menyombongkan kemampuanmu.
Aku bahkan tidak menoleh sedikit pun untuk membalas tatapan matanya atau menanggapi kalimat provokatif tersebut. Fokusku sepenuhnya terpusat pada pisau dapur di tangan kananku yang bergerak dengan kecepatan yang konstan, memotong lembaran daging sapi searah dengan seratnya, persis seperti metode ketat yang diajarkan oleh Tante Sofia selama 2 pekan terakhir. Keheningan yang kutunjukkan justru menjadi jawaban paling dingin yang membuat Sakti akhirnya melangkah pergi meninggalkan dapur dengan hentakan kaki yang kesal. Bagiku, setiap detik yang berjalan hari ini adalah mata uang yang sangat berharga dan tidak boleh terbuang hanya untuk meladeni ego suamiku. Waktu bergerak dengan sangat cepat, seiring dengan meningkatnya suhu di area dapur yang kini dipenuhi oleh kepulan uap hangat dari 3 wajan besar yang menyala bersamaan. Peluh mulai membasahi seluruh permukaan dahiku, mengalir melewati pelipis dan menetes ke ujung celemek, namun rasa lelah fisik itu sama sekali tidak kuhiraukan. Tanganku yang biasanya halus kini terasa kasar, dipenuhi beberapa bekas luka goresan kecil dan kemerahan akibat cipratan minyak panas, sebuah tanda kehormatan dari perjuangan senyapku di dapur terpencil pinggiran kota. Aku bergerak dengan lincah dari satu kompor ke kompor lainnya, mengawasi kuah ungkepan daging yang mulai menyusut dan berubah warna menjadi coklat gelap berkilau, memastikan bumbu lodeh matang dengan sempurna tanpa gosong, serta meracik sambal goreng ati dengan takaran rempah yang sangat presisi. Tepat pada pukul 5 sore, sebuah mobil keluarga berwarna hitam memasuki pelataran rumah kami, menandakan kedatangan rombongan pertama yang dipimpin langsung oleh Ibu Rahayu. Jantungku berdesir hebat, memacu adrenalin ke tingkat tertinggi saat mendengar suara pintu mobil yang ditutup berurutan dari arah halaman depan. Aku segera mematikan seluruh kompor, menyeka keringat di wajahku dengan selembar handuk bersih, lalu mulai memindahkan seluruh hidangan yang baru matang itu ke dalam wadah prasmanan mewah yang sudah tertata di atas meja makan panjang. Aroma harum yang sangat pekat, gurih, dan manis seketika menguar memenuhi seluruh penjuru ruangan, menciptakan atmosfer yang begitu mengundang selera siap saja yang menghirupnya. Sakti dengan sigap membukakan pintu depan, menyambut ibunya beserta 3 orang bibi senior dari pihak mendiang ayahnya yang sengaja datang dengan misi untuk menilai kemampuanku. Ibu Rahayu melangkah masuk dengan pembawaan matangnya yang kaku, pandangan matanya langsung tertuju ke arah ruang makan yang lampunya berpendar keemasan. Begitu beliau melintasi batas ruangan, langkah kakinya mendadak terhenti sekilas, hidungnya tampak kembang kempis mencoba menghirup kepulan aroma masakan yang memenuhi udara rumah. Ada kilat keterkejutan yang sangat samar di dalam manik mata tua itu, sebuah reaksi spontan yang tidak bisa dia sembunyikan saat mencium sebuah aroma yang tampaknya sangat akrab di dalam ingatan masa lalunya. Wah, aromanya sungguh luar biasa sekali ini, Sakti, celetuk Bibi Neti, salah satu kerabat yang terkenal paling cerewet dalam urusan kuliner keluarga, sambil berjalan mendekati meja prasmanan dengan mata yang berbinar. Aroma ketumbar sangrai dan gula jawanya benar-benar menusuk hidung, persis seperti suasana dapur di rumah lama kita dahulu kala. Sakti yang mendengar pujian awal itu tanpa sedikit salah tingkah. Wajahnya berubah agak tegang karena skenario yang dia bayangkan, di mana dapurku akan berantakan dan berbau gosong, sama sekali tidak menjadi kenyataan. Pria itu melirik ke arahku yang berdiri tenang di sudut ruangan dengan pakaian yang sudah berganti rapi, mencoba mencari sisa-sisa kepanikan di wajahku, namun dia hanya menemukan sebuah senyuman santai yang penuh dengan teka-teki. Pertarungan di meja makan ini baru saja dimulai, dan seluruh hidangan yang tersaji di atas meja marmer itu kini siap menjadi hakim tertinggi yang akan menentukan siapakah yang akan tertawa paling akhir di penghujung malam syukuran ini. Waktu menunjukkan pukul 7 malam lewat 30 menit ketika seluruh kursi di ruang makan yang megah itu telah terisi penuh oleh kerabat dekat dan tetua keluarga besar Sakti. Suasana yang awalnya riuh oleh obrolan ringan mendadak bergeser menjadi sedikit sunyi saat Ibu Rahayu memimpin doa pembuka syukuran dengan suara baritonnya yang berat. Di sampingnya, Sakti duduk tegak dengan senyuman kaku yang dipaksakan, berkali-kali merapikan posisi sendok dan garpunya sembari melempar pandangan tajam ke arahku yang memilih berdiri agak bersandar di dekat pilar pembatas ruang tengah. Ketegangan yang merayap di udara malam itu terasa begitu nyata, layaknya ruang pengadilan yang siap membacakan vonis terakhir bagi harga diriku. Baiklah, semuanya silakan langsung mencicipi hidangan yang sudah disediakan di atas meja, ujar Sakti memecah keheningan setelah doa selesai. Nadanya terdengar renyah namun menyimpan kepuasan terselubung yang sulit disembunyikan. Pria itu sengaja berdiri, mengambil piring pertama, lalu mengisinya dengan nasi putih dan sesendok besar empal daging ungkep yang warnanya coklat gelap berkilau. Mari kita buktikan bersama bagaimana hasil jeripaya istri saya tercinta yang sudah seharian ini mengurung diri di dapur demi menyambut kedatangan keluarga besar kita. Semua mata seketika tertuju pada piring Sakti,
disusul pergerakan para bibi senior yang mulai mengantre di depan deretan wadah prasmanan mewah. Sendok-sendok besi mulai berdenting, menyendok kuah lodeh yang kental beraroma gurih, menyandingkannya dengan sambal goreng ati yang merah merona dan empal daging yang seratnya tampak begitu empuk. Aku hanya diam membisu, melipat kedua tangan di depan dada dengan ekspresi wajah yang teramat tenang dan datar, memperhatikan bagaimana suamiku menyuapkan potongan daging pertama ke dalam mulutnya dengan gerakan yang sengaja diperlambat di hadapan semua orang. Kunyah pertama yang dilakukan oleh Sakti mendadak terhenti di tengah jalan. Aku melihat dengan sangat jelas bagaimana rahang pria itu seketika mengencang, mata lebarnya membelalak tak percaya, dan tenggorokannya bergerak naik turun dengan susah payah untuk menelan makanan yang baru saja menyentuh lidahnya. Rasa empal daging itu begitu sempurna. Manis murni dari gula Jawa berpadu apik dengan gurihnya ketumbar sangrai dan keasaman yang pas dari air asam Jawa, menciptakan sebuah ledakan rasa tradisional yang sangat kuat dan berlapis, persis seperti standar masakan legendaris yang mustahil dibuat oleh seorang pemula. Karena rasa gengsi yang teramat besar untuk mengakui kehebatan istrinya di depan forum keluarga, Sakti buru-buru meletakkan piringnya kembali ke atas meja dengan sedikit sentakan. Pria itu melangkah cepat mendekat ke arah tempatku berdiri, lalu berbisik dengan nada suara yang sangat sinis dan penuh dengan penekanan yang menusuk tepat di samping telingaku. "Halah, jangan sok bisa masak kamu, Artika. Paling kamu diam-diam memesan catering mahal di luar atau memakai jasa asisten koki terselubung kan untuk menyiapkan semua ini? Gak usah berlagak hebat di rumah saya, aku tahu persis batasan kemampuanmu yang sebenarnya." Tepat setelah kalimat tuduhan palsu itu selesai meluncur dari bibir suamiku yang bergetar menahan malu, sebuah lengkingan suara bernada takjub mendadak terdengar membubung tinggi dari ujung meja makan panjang. Ibu Rahayu, yang baru saja mengunyah suapan pertamanya, berdiri dari kursi utamanya dengan mata yang berkaca-kaca karena luapan emosi yang tidak bisa dia bendung lagi. Beliau menatap potongan daging di atas piringnya dengan tangan yang gemetar hebat, seolah-olah baru saja melihat sebuah mukjizat kuno yang kembali bangkit dari dalam kubur. "Astaga, rasa ini!" teriak Ibu Rahayu dengan suara yang bergetar emosional, membuat seluruh anggota keluarga besar yang sedang mengunyah langsung menghentikan aktivitas mereka seketika. Beliau membalikkan badannya dengan cepat, menatapku dengan pandangan mata yang dipenuhi kombinasi antara rasa syok, takjub, sekaligus kebingungan yang teramat mendalam. "Ini adalah rasa resep rahasia leluhur keluarga kita yang sudah hilang belasan tahun lalu sejak kematian ayahmu, Sakti. Bagaimana mungkin kamu bisa tahu dan menguasai takaran bumbu legendaris ini dengan sangat presisi, Artika?" Suasana di dalam ruang makan yang mewah itu seketika berubah menjadi riuh rendah oleh bisikan penuh kekaguman dari para bibi dan sepupu yang mulai berebut mencicipi hidangan lodeh dan empal tersebut. Tuduhan sinis yang baru saja dibisikkan oleh Sakti di samping kupingku mendadak menguap tanpa arti, berubah menjadi bumerang yang menghantam balik harga diri pria itu hingga membuatnya berdiri mematung dengan wajah yang pucat pasi bak mayat. Rahasia kedekatanku dengan Tante Sofia kini siap mengoyak keangkuhan yang selama ini mereka agungkan di atas pundakku, membalikan jalannya permainan domestik ini tepat di pertengahan malam syukuran yang melelahkan. Gema suara Ibu Rahayu masih menyisakan getaran di udara ruang makan yang kini mendadak sunyi senyap. Semua pasang mata, termasuk mata Sakti yang kini melebar dengan urat-urat merah yang kentara, tertuju lurus ke arahku. Ibu mertuaku melangkah perlahan dari ujung meja, meninggalkan piringnya yang baru tersentuh separuh, mendekatiku dengan raut wajah yang dipenuhi rasa tidak percaya yang amat sangat. Keangkuhan yang biasanya membungkus wajah parubaya itu luruh, digantikan oleh kerinduan emosional yang mendalam terhadap rasa masakan yang barusan dicecapnya. "Artika, Ibu mohon jawab dengan jujur." Suara Ibu Rahayu bergetar, kedua tangannya yang mulai berkerut kini menggenggam kedua lenganku dengan erat. "Dari mana kamu mendapatkan takaran bumbu ini? Rasa gurih parutan lengkuas yang berpadu dengan air asam Jawa murni ini hanya dimiliki oleh satu orang di dunia ini. Bahkan Kalastri pun, yang bertahun-tahun mencoba meniru resep almarhum suamiku, tidak pernah bisa mendekati keotentikan rasa ini. Bagaimana bisa kamu?" Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan keheningan menguasai ruangan selama beberapa detik untuk memberikan efek dramatis yang sempurna. Aku menatap mata ibu mertuaku dengan kelembutan yang sengaja kuperlihatkan, lalu mengalihkan pandangan sekilas ke arah Sakti yang berdiri mematung di dekat pilar. Wajahnya tampak pucat pasi seolah seluruh pasokan darahnya baru saja disedot keluar dari tubuhnya. "Aku tidak memesan catering asing, Ibu. Aku juga tidak membohongi siapapun malam ini," ujarku dengan suara yang terdengar sangat jernih dan tenang, menggema di setiap sudut ruangan. 2 minggu yang lalu, ketika Mas Sakti memberikan tantangan ini,
aku menyadari satu hal. Aku tidak ingin sekadar menyajikan makanan untuk mengenyangkan perut. Aku ingin menyajikan sesuatu yang bisa menyatukan kembali hati yang sempat terpisah. Oleh karena itu, aku mencari dan mendatangi Tante Sofia di kediamannya di pinggiran kota. Mendengar nama Tante Sofia meluncur dari bibirku, seisi ruangan seketika mendesah pelan. Ibu Rahayu tampak tersentak. Langkah kakinya agak mundur selangkah, sementara tangannya perlahan terlepas dari lenganku. Nama itu telah menjadi tabu di dalam keluarga besar ini selama hampir 7 tahun lamanya akibat perselisihan masa lalu yang belum pernah terselesaikan. Kamu menemui Sofia? Bisik Ibu Rahayu, suaranya tercekat di tenggorokan. Benar, Ibu. Selama 2 minggu terakhir ini, setiap hari setelah aku menyelesaikan seluruh tanggung jawabku sebagai direktur pemasaran di kantor, aku langsung memacu mobilku menuju kedai sederhana milik Tante Sofia. Ceritaku dengan nada yang tulus, membiarkan seluruh keluarga besar mendengar perjuangan fisik yang kulalui. Aku mengenakan celemek kain, berdiri di depan wajan besi raksasa yang panas, dan memegang ulekan batu seberat belasan kilogram di bawah bimbingan ketat beliau. Tangan dan lenganku sampai kaku, kulitku terkena beberapa cipratan minyak panas. Semua kulakukan demi bisa menguasai setiap detail resep rahasia leluhur ini dengan sempurna. Aku sengaja menunjukkan telapak tangan dan pergelangan tanganku yang masih menyisakan bekas kemerahan halus akibat luka bakar ringan di dapur latihan. Melihat bukti nyata tersebut, Bibi Neti dan beberapa kerabat lainnya langsung menutup mulut dengan tangan, memancarkan rasa simpati dan kekaguman yang luar biasa atas dedikasi seorang menantu yang selama ini mereka cap sebagai wanita karir yang egois. Astaga, Artika, kamu sampai sekeras itu berjuang? Celetuk Bibi Neti dengan mata yang berbinar haru. Sofia memang orang yang sangat keras dan pemilih dalam menurunkan ilmunya. Jika dia sampai rela mengajarimu hingga sekelihayan ini, itu berarti dia melihat ketulusan yang luar biasa di dalam dirimu. Dia sangat menyayangimu, menantuku. Tante Sofia tidak pernah membenci keluarga ini, Ibu. Lanjutku, tatapanku kini mengunci penuh pandangan mata Ibu Rahayu yang mulai berkaca-kaca. Beliau justru menitipkan salam hangat untuk Ibu. Beliau bilang, masakan ini adalah pengingat bahwa sekeras apapun ego manusia rasa persaudaraan dan sejarah keluarga tidak akan pernah bisa dihapus begitu saja oleh waktu. Beliau mengajariku bukan agar aku menang dalam tantangan, melainkan agar rasa yang dirindukan oleh ibu dan seluruh keluarga besar bisa kembali pulang ke rumah ini. Kalimat penutupku yang syarat akan emosi dan kedamaian itu seketika meruntuhkan sisa-sisa benteng pertahanan Ibu Rahayu. Wanita parubaya yang terkenal kaku itu mendadak memeluk tubuhku dengan sangat erat, menumpahkan air mata keharuan di atas pundak gaun pastelku. Beliau menangis terisak, merasa sangat tersentuh oleh kebesaran hati seorang menantu perempuan yang selama ini selalu dirindukannya di area domestik, namun ternyata justru bertindak sebagai pahlawan yang membawa kedamaian bagi sejarah kelam keluarganya. Terima kasih, Artika. Terima kasih banyak, bisik Ibu Rahayu di sela-sela tangisnya. Tangannya menepuk-nepuk punggungku dengan penuh rasa sayang yang belum pernah kurasakan sebelumnya sejak hari pertama pernikahan kami. Ibu salah menilai dirimu selama ini. Kamu bukan hanya wanita yang sukses di luar, tapi kamu adalah menantu terbaik yang berhati mulia di dalam rumah ini. Seluruh ruangan seketika riuh oleh tepuk tangan dan pujian yang mengalir setinggi langit untukku. Para bibi senior dan sepupu bergantian menyalamiku, memuji kecerdasanku, kegigihanku, serta kelezatan masakan yang kini mereka santap dengan lahap dan penuh sukacita. Aku berhasil memenangkan hati seluruh kerajaan keluarga besar suamiku dalam satu malam. Sementara itu, di sudut ruangan yang remang, Sakti hanya bisa berdiri mati kutu, terasing di tengah keramaian keluarganya sendiri yang kini mengelilingiku bagaikan seorang ratu. Rencana busuknya untuk mempermalukanku di hadapan semua orang telah hancur berkeping-keping, berubah menjadi panggung kejayaan mutlak bagi diriku yang kini tersenyum tipis menyaksikan keangkuhannya runtuh tanpa sisa. Malam yang dipenuhi kepulan aroma rempah dan keharuan itu perlahan-lahan mulai bergeser menjauhi puncaknya ketika jarum jam dinding ruang tengah merayap mendekati angka 11 malam. Satu demi satu, kendaraan roda 4 milik para kerabat dekat dan tetua keluarga besar Sakti mulai meninggalkan pelataran rumah mewah kami, membelah keheningan malam pinggiran kota yang kian pekat. Suara deru mesin mobil terakhir yang membawa rombongan Ibu Rahayu dan Bibi Neti lambat laun menghilang di ujung tikungan kompleks perumahan elit, menyisakan keheningan yang mendadak terasa begitu pekat dan mencekik di dalam bangunan berarsitektur modern tropis ini. Aku masih berdiri terpaku di dekat daun pintu utama yang terbuka lebar, membiarkan embusan angin malam yang dingin menerpa permukaan kulit wajahku yang terasa hangat setelah melewatkan jam-jam penuh ketegangan.
Sisa-sisa pelukan hangat dari ibu mertuaku beserta untaian kalimat pujian setinggi langit yang dilontarkan oleh para bibi senior seolah-olah masih terngiang jelas di rongga telingaku. Malam ini, di atas kain taplak meja prasmanan yang kini tampak berantakan, aku telah memenangkan sebuah pertempuran psikologis yang sangat krusial, mengubah statusku dari seorang terdakwa domestik menjadi pahlawan keluarga yang dipuja-puja. Namun, aku tahu persis bahwa kemenangan sejati belum sepenuhnya berada di dalam genggamanku selama pria yang menjadi akar dari segala masalah ini belum menyadari batas kemampuannya yang sesungguhnya. Aku membalikan badan perlahan, menutup pintu kayu komposit tebal itu dengan sebuah ketukan yang sengaja kubuat lambat, lalu melangkah kembali menuju area ruang tengah. Suasana di dalam rumah kini tampak begitu kontras dengan keriuhan beberapa jam yang lalu. Hanya ada deretan wadah prasmanan kosong yang menyisakan sedikit kuah lodeh mengering dan tumpukan piring kotor yang menggunung di atas konter dapur bersih. Di sudut ruangan, tepat di atas sofa kulit berukuran besar yang biasa menjadi tempat singgasananya untuk meremehkan diriku, Sakti sedang duduk terkurung dalam kekosongan. Pria itu sudah menanggalkan kemeja rapinya, menyisakan sebuah kaos oblong putih yang tampak sedikit kusut di bagian kerah. Kedua tangannya bertumpu di atas lutut, sementara pandangan matanya yang biasanya memancarkan keangkuhan dan dominasi kini tampak meredup, menatap kosong ke arah lantai marmer yang mengkilap. Mendengar suara gesekan langkah kakiku yang mendekat, Sakti tidak langsung mendongak layaknya kebiasaannya yang selalu sigap meluncurkan kalimat provokatif. Ada sebuah jeda keheningan yang cukup lama di antara kami sebelum akhirnya dia mengangkat wajahnya secara perlahan, menatapku dengan sebuah binar mata yang tampak sangat rumit. Sebuah perpaduan antara rasa malu yang teramat sangat, kekesalan yang tertahan karena skenarionya gagal total, serta gengsi lelaki yang menolak untuk runtuh begitu saja di hadapan wanita yang telah dia remehkan selama bertahun-tahun. Kamu merasa sangat puas malam ini, bukan? Suara Sakti memecah kesunyian, terdengar berat, serak, dan syarat akan kepahitan yang mendalam di setiap ujung kalimatnya. Dia memundurkan posisi duduknya, mencoba menegakkan kembali pundaknya yang sempat merosot demi mengembalikan sisa-sisa wibawa seorang kepala keluarga yang kini berada di titik terendah. Aku menghentikan langkahku tepat di seberang meja kaca, menatap suamiku dengan ekspresi wajah yang teramat tenang, datar, tanpa ada secercah pun ria kepuasan yang meledak-ledak atau senyuman mengejek yang kekanak-kanakan. Di dunia bisnis, seorang eksekutor strategi yang matang tidak akan pernah merayakan kemenangan sebelum seluruh target jangka panjang tercapai sepenuhnya. Aku tidak sedang mencari kepuasan pribadi, Mas. Aku hanya melakukan apa yang telah kamu tantang dan kamu minta dariku dengan sebaik-baiknya, jawabku dengan nada suara yang sangat jernih dan terkontrol. Sakti terkekeh sinis, sebuah tawa kering yang terdengar sangat dipaksakan untuk menutupi rasa mati kutu yang mendera batinnya sejak Ibu Rahayu memelukku di depan semua orang tadi. Jangan berlagak rendah hati di hadapanku, Artika. Aku tahu persis apa yang ada di dalam kepalamu yang cerdas itu. Kamu sengaja mencari Sofia, wanita yang paling dihindari oleh ibuku, hanya untuk membuat kejutan dramatis yang bisa menjatuhkan harga diriku di depan seluruh lingkaran keluarga besar saya sendiri. Kamu ingin membuatku terlihat seperti suami yang bodoh dan tidak tahu apa-apa tentang sejarah keluargaku sendiri, kan? Tantangan itu datang murni dari mulutmu sendiri, Mas Sakti, kataku mengingatkan, suaranya tetap stabil tanpa terpengaruh oleh letupan amarahnya yang mulai naik 1 oktav. Kamu yang menginginkan sebuah jamuan makan tanpa ada keterlibatan catering luar atau asisten koki terselubung. Kamu juga yang menginginkan agar seluruh keluarga besar dari pihak almarhum ayahmu datang berkunjung untuk membuktikan kemampuanku. Aku hanya menyusun strategi terbaik agar tantangan yang kamu rancang demi mempermalukanku justru berubah menjadi malam yang paling membahagiakan bagi ibumu. Apakah mengembalikan kebahagiaan dan rasa masakan yang dirindukan oleh orang tuamu adalah sebuah kesalahan besar? Kalimat logis yang kuluncurkan dengan sangat tenang itu seketika mengunci rapat mulut Sakti, membuat pria itu mendengus kasar karena tidak mampu menemukan celah argumen untuk membalas kebenaran kata-kataku. Rahangnya tampak mengencang, memperlihatkan gurat frustrasi yang mendalam karena ego lakinya kini benar-benar terpojok tanpa ada ruang untuk membela diri di hadapan logika seorang direktur pemasaran yang terbiasa mematahkan argumen kompetitor di ruang rapat. Namun, keangkuhan yang sudah mengakar kuat di dalam diri Sakti selama bertahun-tahun tampaknya menolak untuk menyerah begitu saja pada kekalahan malam ini. Pria itu tiba-tiba bangkit berdiri dari sofanya dengan sebuah gerakan yang sengaja dihentakkan, mencoba menggunakan keunggulan fisiknya yang lebih tinggi untuk kembali mengintimidasi posisiku yang tetap bergeming di tempat semula. Dia melangkah selangkah maju, menatapku dengan pandangan mata yang kembali menajam,
berusaha keras membalikan keadaan domestik agar kendali rumah tangga ini tetap berada di dalam genggaman tangannya. Oke, aku akui kamu menang malam ini, Artika. Ujar Sakti dengan nada suara yang sengaja dibuat terdengar santai namun penuh dengan tuntutan baru yang licik, seolah-olah dia sedang memberikan sebuah konsesi kecil dalam sebuah negosiasi yang tidak seimbang. Kamu berhasil merebut hati ibuku dan membuat semua bibi memujimu setinggi langit karena resep lama itu. Tapi ingat satu hal, malam ini sudah selesai dan para tamu sudah pulang ke rumah masing-masing. Besok keadaan akan kembali normal seperti sedia kala. Aku menyilangkan kedua tanganku di depan dada, menaikkan sebelah alis mataku untuk menunggu kelanjutan dari kalimat barunya yang tampak sangat terprediksi oleh analisis taktisku sejak awal. Maksudmu kembali normal seperti apa, Mas? Sakti tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kepuasan yang dipaksakan kembali menghiasi bibirnya yang pucat. Maksudku adalah, mulai besok dan hari-hari seterusnya, kamu harus tetap memasak hidangan seperti ini lagi untuk saya di rumah ini. Kamu sudah membuktikan kepada seluruh keluarga besar bahwa kamu memiliki keahlian domestik yang luar biasa dan menguasai resep legendaris leluhur kami. Jadi, tidak ada alasan lagi bagimu untuk mengandalkan makanan pesanan dari luar atau beralasan sibuk dengan urusan kantormu yang melelahkan itu. Tugas utama seorang istri adalah melayani suaminya di dapur, dan karena kamu sekarang sudah bisa memasak dengan sangat enak, maka itu adalah kewajiban barumu yang harus kamu jalankan setiap hari tanpa terkecuali. Mendengar kalimat tuntutan yang syarat akan keegoisan mutlak itu keluar dari bibir suamiku, aku tidak merasa sedih, terluka, atau ingin menangis lagi seperti malam-malam sebelumnya. Alih-alih merespons dengan kemarahan, sebuah senyuman santai yang dipenuhi oleh misteri dan ketenangan taktis justru perlahan-lahan terukir indah di bibirku yang berulas gincu merah bata. Pandanganku menatap lurus ke dalam manik mata Sakti, menyadari bahwa pria di hadapanku ini benar-benar tidak pernah memahami dengan siapa dia sedang berhadapan selama ini. Dia mengira sedang menghadapi seorang pembantu rumah tangga yang baru saja lulus ujian memasak, tanpa pernah menyadari bahwa dia sedang menghadapi seorang otak bisnis brilian yang mampu mengubah setiap jengkal remehan menjadi sebuah peluang monetisasi bernilai miliaran rupiah. Memasak untukmu setiap hari, Mas? Tanyaku dengan nada suara yang sengaja kubuat terdengar sangat renyah, hampir seperti sebuah nada candaan yang ringan, sembari perlahan-lahan merogoh isi tas tangan kulit premium milikku yang sejak tadi tergeletak manis di atas meja kaca. Tampaknya kamu memiliki sebuah kesalahpahaman yang sangat besar mengenai alasan mengapa aku rela mengorbankan waktu, tenaga, hingga membiarkan kulit tanganku terluka demi mempelajari resep rahasia leluhur keluargamu dari Tante Sofia selama 2 minggu terakhir ini. Sakti mengerutkan dahinya dalam-dalam, menatap gerakan tanganku dengan tatapan yang dipenuhi rasa heran sekaligus curiga. Senyuman tipis yang masih menghiasi bibirku tampaknya mulai mengirimkan sinyal bahaya ke dalam alam bawah sadar pria itu, membuatnya menahan napas selama beberapa saat. Dari dalam tas tangan kulit premium milikku, aku mengeluarkan seberkas dokumen tebal bersampul biru tua yang terikat rapi oleh klip besi, lalu meletakkannya dengan sebuah ketukan yang sengaja kubuat terdengar mantap di atas permukaan meja kaca yang memisahkan posisi berdiri kami berdua. Apa lagi ini, Artika? Tanya Sakti dengan nada suara yang mendadak berubah menjadi agak kaku. Matanya bergerak turun memandangi lembaran kertas putih yang dipenuhi oleh deretan tulisan hukum berseri tersebut. Jangan bilang kamu mau menyodorkan surat cerai hanya karena masalah perdebatan dapur ini. Jangan kekanak-kanakan kamu, ya? Aku terkekeh pelan, sebuah tawa yang terdengar sangat renyah dan penuh dengan ketenangan seorang eksekutif tingkat atas yang sudah memegang kendali penuh atas jalannya permainan bisnis. Cerai? Oh, tentu saja tidak, Mas Sakti. Aku sama sekali tidak memiliki pemikiran serendah dan seklise itu untuk menyelesaikan masalah ego domestik kita. Silakan kamu buka dan baca sendiri lembar demi lembar berkas tersebut agar kamu memahami apa yang sebenarnya terjadi selama 2 minggu terakhir ini di balik punggungmu. Dengan tangan yang sedikit ragu, Sakti mengulurkan jemarinya untuk meraih dokumen tersebut. Dia membalik halaman pertama, dan aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana kedua bola mata pria itu seketika membelalak lebar saat membaca baris kalimat utama yang tercetak dengan huruf tebal di bagian atas kertas. Dokumen tersebut adalah sebuah surat keputusan resmi mengenai pendaftaran hak kekayaan intelektual dan paten formula rasa yang diterbitkan oleh kementerian terkait, lengkap dengan logo Garuda dan tanda tangan pejabat berwenang. Ini, hak paten atas nama Artika Rahmawati? Bisik Sakti dengan suara yang tercekat di dalam tenggorokan. Tangannya mulai gemetar halus saat membalik halaman berikutnya secara acak. Resep rahasia empal ungkep leluhur dan bumbu lodeh keraton, kamu mematenkannya atas namamu sendiri.
Benar sekali, Mas. Jawabku dengan nada suara yang sangat datar namun syarat akan kebanggaan yang mutlak. Aku melangkah selangkah maju, menatap langsung ke dalam manik mata suamiku yang kini dipenuhi oleh rasa syok yang teramat mendalam. Selama proses 2 minggu aku belajar memasak langsung di bawah bimbingan ketat Tante Sofia. Aku tidak hanya menggunakan tanganku untuk mengulek bumbu, melainkan aku juga menggunakan otak bisnisku sebagai seorang direktur pemasaran. Aku melihat sebuah potensi pasar yang luar biasa besar dan belum pernah tersentuh dari rasa resep rahasia leluhur keluargamu yang sempat hilang itu. Sakti menatapku dengan tatapan tidak percaya, wajahnya kian pucat pasi. Kamu memanfaatkan Tante Sofia untuk urusan bisnismu? Bukan memanfaatkan, Mas, melainkan sebuah kerja sama bisnis yang sangat sehat dan saling menguntungkan. Koreksiku dengan cepat dan tegas, memotong kalimat tuduhan palsunya sebelum berkembang lebih jauh. Aku sudah menandatangani kontrak resmi di depan notaris bersama Tante Sofia 3 hari yang lalu. Aku memberikan beliau saham kepemilikan sebesar 30% dari lini bisnis baru ini, memberikan beliau royalti seumur hidup atas setiap sendok bumbu yang diproduksi, serta membebaskan beliau dari jerat kemiskinan di kedai terpencilnya. Sebagai imbalannya, beliau secara sah menyerahkan seluruh hak formula rasa dan takaran rahasia itu kepadaku untuk dimonetisasi secara massal. Aku membalik halaman dokumen itu ke bagian lampiran rencana kerja perusahaan kosmetik tempatku bekerja. Dan malam ini, tepat pada saat keluarga besarmu sedang asyik memuji kelezatan masakan prasmanan di ruang makan tadi, tim kreatif dan tim digital marketing di kantor kami sudah menekan tombol rilis untuk meluncurkan lini bisnis kuliner siap saji baru di bawah naungan anak perusahaan kami. Kami memproduksi makanan tradisional dengan rasa otentik leluhur ini dalam kemasan higienis yang bisa bertahan hingga 1 tahun, siap didistribusikan ke seluruh jaringan retail dan pusat perbelanjaan di kota-kota besar mulai besok pagi. Sakti ternganga, dokumen di tangannya perlahan merosot ke atas meja kaca, menimbulkan bunyi seretan kertas yang tipis di dalam keheningan malam yang kian mencekik. Seluruh argumen domestik mengenai kodrat wanita, kewajiban melayani suami di balik kompor, serta tantangan yang dia rancang demi mempermalukanku kini terasa seperti sebuah lelucon kecil yang sangat tidak berarti di hadapan kenyataan bisnis bernilai miliaran rupiah yang baru saja kuciptakan. Aku tidak membuang waktu dan tenagaku untuk belajar memasak agar aku bisa bertransformasi menjadi pembantu rumah tanggamu yang baru di rumah ini, Mas Sakti. Ujarku dengan sebuah senyuman santai yang menawan namun mematikan, menatap lurus ke dalam jiwanya yang kini runtuh tanpa sisa. Aku belajar memasak resep rahasia itu demi menjadi bos dari makanan favoritmu. Mulai besok, jika kamu merindukan rasa empal daging yang luar biasa lezat ini, kamu tidak perlu menyuruh atau membentakku lagi di dapur. Kamu hanya perlu berjalan ke supermarket terdekat, mengambil kemasan siap sajinya di rak pendingin, dan membelinya menggunakan uangmu sendiri karena hak milik atas rasa itu kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Fajar baru di hari Rabu yang cerah perlahan-lahan mulai menyingsing, memancarkan semburat cahaya keemasan yang menerobos masuk melalui celah gorden jendela kamar tidur utama kami. Sinar matahari pagi itu seolah membawa atmosfer kesegaran yang baru, menghalau sisa-sisa ketegangan malam syukuran yang telah mengubah seluruh peta kekuatan di dalam rumah tangga kami. Aku terbangun tepat pada pukul 5 pagi dengan kondisi tubuh yang terasa jauh lebih segar dan bertenaga, sebuah kontras yang luar biasa dibandingkan dengan kelelahan mental yang menderaku selama 2 pekan terakhir ini. Di sampingku, Sakti masih terbaring telentang dengan mata yang menatap kosong ke arah langit-langit kamar yang tinggi. Pria itu tampaknya sama sekali tidak bisa memejamkan mata sepanjang malam. Gurat-gurat kelelahan yang teramat sangat tercetak jelas di wajahnya yang pucat, dan beberapa kali aku mendengar dia menghela napas panjang yang syarat akan rasa frustrasi tersembunyi. Dokumen paten bisnis kuliner siap saji yang kutinggalkan di atas meja kaca ruang tengah semalam rupanya telah berhasil mengunci seluruh ruang berpikirnya, meruntuhkan keangkuhan lelaki kolot yang selama ini dia agungkan di hadapanku. Aku bangkit dari tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melangkah dengan anggun menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap berangkat kerja lebih awal. Hari ini adalah hari peluncuran resmi produk kuliner siap saji berbasis resep leluhur di bawah naungan anak perusahaan kami, dan sebagai direktur pemasaran, aku harus memastikan bahwa seluruh eksekusi distribusi di lapangan berjalan tanpa ada cacat sedikit pun. Aku memilih untuk mengenakan setelan blazer berwarna merah menyala yang dipadukan dengan celana kain hitam pudar, sebuah pilihan busana yang sengaja kupilih untuk memancarkan aura keberhasilan, kekuatan, dan kemandirian mutlak seorang wanita karir. Tepat pada pukul 6 pagi, aku melangkah turun menuruni satu demi satu anak tangga menuju lantai bawah dengan menjinjing tas tangan kulit premium milikku. Begitu kakiku menjejakkan kaki di area ruang tengah,
pemandangan yang menyambut indera penglihatanku sungguh berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya. Sakti sudah berada di sana, berdiri terpaku di ambang pintu dapur bersih dengan melipat kedua tangannya di depan dada, menatap deretan piring kotor, mangkuk keramik prasmanan, serta wajan besi raksasa yang menumpuk tinggi di dalam wastafel bagaikan sebuah gunung kecil. "Artika?" panggil Sakti dengan nada suara yang terdengar sangat pelan, serak, dan kehilangan seluruh nada tinggi bernada intimidasi yang biasa dia gunakan untuk menyudutkan posisiku. Pria itu menolehkan wajahnya perlahan ke arahku, menatap penampilanku yang sudah rapi dan wangi dengan sebuah binar mata yang dipenuhi oleh kombinasi antara rasa canggung, bersalah, sekaligus ketakutan yang samar. Kamu mau berangkat kerja sekarang? Ini baru jam 6 pagi." "Benar, Mas. Hari ini adalah momentum yang sangat krusial bagi perusahaan kami," jawabku dengan nada suara yang sangat jernih, datar, namun tetap menjaga kesantunan profesional sebagai seorang istri. Aku melangkah mendekati meja konter, mengambil kunci mobil sedanku yang tergeletak di sana, lalu merapikan posisi tali tas di pundakku. Tim digital marketing kami melaporkan bahwa prapesan untuk produk kuliner siap saji resep Tante Sofia sudah menembus angka 10.000 paket hanya dalam waktu 6 jam sejak dirilis semalam. Aku harus berada di kantor pusat untuk memimpin rapat koordinasi dengan vendor logistik utama. Sakti menelan ludahnya dengan susah payah, matanya melirik sekilas ke arah tumpukan piring kotor yang mulai mengeluarkan aroma sisa bumbu masakan semalam, lalu kembali menatapku dengan pandangan yang seolah memohon sebuah kelonggaran. "Lalu, bagaimana dengan urusan rumah ini, Artika? Tumpukan piring kotor dari acara syukuran keluarga besar ini sangat banyak. Apakah kamu tidak berniat untuk membersihkannya terlebih dahulu atau setidaknya memesankan jasa pembersih harian seperti biasanya sebelum kamu pergi?" Sebuah senyuman santai, menawan, namun syarat akan ketegasan taktis perlahan-lahan terukir indah di bibirku yang berulas gincu merah menyala. Aku menatap suamiku lurus-lurus ke dalam manik matanya, membiarkan keheningan fajar ini menegaskan posisi baruku yang tidak akan pernah bisa dia dikte lagi oleh ego domestiknya yang rapuh. "Urusan domestik rumah ini adalah tanggung jawab bersama yang seimbang, Mas Sakti," ujarku dengan suara yang terdengar sangat tenang namun memiliki bobot kekuatan yang tidak bisa dibantah sedikitpun. "Selama 2 minggu berturut-turut, aku sudah mengorbankan waktu tidur, tenaga, hingga membiarkan kulit tanganku terluka demi memenuhi tantangan pribadimu untuk memasak seluruh hidangan keluarga besar tanpa bantuan siapapun. Aku sudah menyelesaikan bagianku dengan hasil yang melampaui ekspektasimu, bahkan mengubah rasa remehan keluargamu menjadi sebuah bisnis baru bernilai miliaran rupiah." Aku melangkah selangkah mendekati pintu depan, lalu membalikan badan sekilas untuk memberikan kalimat penutup yang akan selalu dia ingat di sepanjang sisa usia pernikahannya. "Hari ini, giliranmu untuk berkontribusi di area domestik ini. Nikmatilah waktu pagimu bersama tumpukan piring kotor itu, Mas. Belajarlah untuk membersihkan sisa kesombongan malam semalam dengan tanganmu sendiri. Karena keahlian domestik istri yang selama ini kamu anggap sebagai pelayan rumah kini telah resmi bertransformasi menjadi sebuah aset bisnis yang bernilai sangat mahal. Aku berangkat kerja dulu, selamat mencuci piring." Tanpa menunggu balasan atau keluhan lebih lanjut dari bibir suamiku yang kini terkunci rapat dalam kebungkaman yang absolut, aku memutar gagang pintu utama dan melangkah keluar dengan langkah kaki yang mantap dan anggun. Embusan angin pagi menyambut kehadiranku di halaman depan, mengiringi langkahku menuju mobil sedan mewah yang siap membawaku kembali ke dunia tempatku berkuasa. Di belakangku, Sakti hanya bisa berdiri termangu seorang diri di tengah kepungan piring kotor, akhirnya tersadar sepenuhnya bahwa wanita yang dia remehkan selama ini telah memenangkan permainan ini dengan cara yang paling elegan dan tak terbantahkan.